Bayangin deh, sebuah bangsa baru aja kehilangan pemimpin besar mereka, Musa. Mereka sekarang ada di ujung tanduk, berdiri di ambang takdir mereka. Di depan mata, terhampar tanah perjanjian. Tapi untuk sampai ke sana, ada tantangan yang kelihatannya mustahil banget. Nah, di momen krusial inilah, tongkat kepemimpinan beralih ke seorang jenderal baru, Yosua. Perintah pertama yang Yosua terima. Ini yang menarik. Bukan strategi militer, bukan peta penyerangan, tapi sebuah mandat ilahi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini bukan sekadar kata-kata penyemangat loh. Ini adalah fondasi, dasar dari semua yang akan terjadi. Kisah ini dari awal udah ngasih tahu kita. Ini bukan soal perang biasa, tapi tentang ujian iman yang luar biasa. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mandat pemimpin baru. Tanggung jawab Yosua itu gede banget. Kita bicara soal memimpin jutaan orang masuk ke negeri yang isinya musuh-musuh tangguh. Tapi senjata utama yang dikasih ke dia, nah ini yang beda. Sama sekali bukan senjata konvensional. Coba lihat perbedaannya. Di satu sisi, dunia berperang pakai pedang, tombak, mesin-mesin pengepungan yang canggih pada masanya. Tapi Yosua, senjatanya adalah firman Tuhan, ketaatan, dan iman. Ini dia inti konfliknya. Logika militer manusia diadu dengan keyakinan penuh pada instruksi dari atas yang seringkali terus terang aja kedengarannya nggak masuk akal. Ujian iman pertama mereka datang bukan dari manusia, tapi dari alam. Sungai yang mustahil. Sungai Yordan waktu itu lagi meluap-luapnya. Arusnya deras banget, berbahaya. Sungai ini jadi tembok air raksasa antara mereka dan tanah yang dijanjikan. Pertanyaannya, gimana caranya jutaan orang ini mau nyebrang? Dan disinilah momen pembuktian pertama itu terjadi. Para imam yang memikul tabut perjanjian, simbol kehadiran Tuhan, diminta untuk jalan duluan. Begitu ujung kaki mereka menyentuh air sungai yang lagi ganas-ganasnya itu, terjadilah sebuah keajaiban. Aliran air dari hulu berhenti total, berdiri tegak kayak dinding. Dan seluruh bangsa Israel, jutaan orang, menyeberang di atas tanah yang kering. Wow, jalan menuju takdir mereka benar-benar dibuka secara ajaib. Nah, setelah berhasil melewati sungai, mereka langsung berhadapan dengan tembok pertahanan pertama, benteng Yeriho yang terkenal itu. Temboknya tinggi, tebal, kelihatan mustahil ditembus. Tapi, rencana penaklukannya ini lebih aneh lagi dari soal menyeberang sungai tadi. Sama sekali nggak melibatkan kekerasan langsung. Coba bayangin kamu jadi salah satu prajurit di situ. Perintahnya bukan, siapkan senjata, kita serang. Bukan. Perintahnya adalah, jalan kaki mengelilingi kota. Udah gitu, dalam diam, hening total. Satu putaran setiap hari, selama 6 hari. Terus, di hari ke-7, mereka harus keliling 7 kali. Ini strategi yang benar-benar melawan semua logika militer. Ini adalah ujian ketaatan dan kesabaran tingkat dewa. Dan sekarang, kita sampai di puncaknya. Tembok itu runtuh. Setelah 7 hari melakukan ritual yang sunyi dan mungkin membingungkan itu, iman dan ketaatan mereka diuji untuk terakhir kalinya. Nasib mereka, nasib penaklukan ini, semuanya bergantung pada satu momen berikutnya. Saat para imam meniup sangkakala dengan tiupan yang panjang, dan seluruh bangsa menyambutnya dengan sorak-sorai yang menggelegar, janji itu tergenapi. Dan bukan sekedar retak atau berlubang ya, tembok Yeriho yang perkasa itu runtuh seketika. Ambruk jadi puing-puing, rata dengan tanah. Dalam sekejap. Jadi, mari kita renungkan sejenak, kemenangan melalui iman. Apa sih rahasia kesuksesan Yosua? Jelas bukan karena kekuatan militer atau strategi perang yang jenius kan? Ada prinsip lain yang jauh lebih dalam yang bekerja di balik layar. Ini dia resepnya. Kalau kita bedah, selalu ada pola yang jelas. Dimulai dari adanya perintah yang spesifik. Diikuti oleh ketaatan tanpa goyah, tanpa tapi. Lalu, ada kepercayaan penuh pada metode yang buat orang lain mungkin aneh atau nggak lazim. Dan semua itu berdiri di atas fondasi iman yang kokoh. Jadi, ini bukan cuma soal menaklukkan kota, tapi ini tentang sebuah pola pikir untuk mengatasi hal yang mustahil. Pada akhirnya, kisah kuno ini bukan cuma cerita sejarah, ini seperti cermin buat kita semua. Kita semua pasti punya tembok Yeriko kita masing-masing. Masalah, tantangan, atau rintangan yang kelihatannya tinggi banget, tebal banget, mustahil buat diatasi. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita renungkan adalah, apa tembok yang sedang menghalangi jalan Anda saat ini, dan pendekatan seperti apa yang akan Anda gunakan untuk meruntuhkannya?